Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi kembali tegaskan sejak awal dirinya minta agar kasus meninggalnya Brigadir J diusut tuntas. Penegasan itu disampaikan Presiden menjawab pertanyaan wartawan saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Barat. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya, ungkap kebenaran apa adanya. Presiden Jokowi mengaku sedih jika mendengar warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri seperti ke Malaysia, Jepang, dan Amerika Serikat. Berapa capital outflow kita, uang yang keluar untuk membiayai yang sakit dan keluar negeri, lebih dari 110 triliun rupiah setiap tahunnya. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 8 Agustus 2022, Presiden Jokowi memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta membahas tentang Nota Keuangan dan RAPBN 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan pers usai mengikuti rapat Kabinet Paripurna itu antara lain menjelaskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2023 akan dirancang agar mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, di sisi lain Presiden minta agar APBN dijaga supaya tetap kredibel dan sehat. Sri Mulyani juga mengungkapkan dengan adanya kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju akan terjadi reaksi dari sisi kebijakan moneter dan likuiditas yang diperketat sehingga memicu apa yang disebut capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan. Inilah yang harus kita terus kelola di dalam negeri, kami bersama Pak Gubernur Bank Indonesia di dalam terus meramu kebijakan fiskal dan moneter secara fleksibel namun juga pada saat yang sama efektif dan kredibel. Karena ini adalah suatu persoalan yang kombinasi dari baik kebijakan fiskal maupun moneter bekerja sama dengan kebijakan struktural. Ekonomi Indonesia tahun 2022 ini sebetulnya sudah dalam posisi yang sangat baik dan harus terus dipertahankan pada semester 2. Seperti kemarin dilihat dari pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang mencapai 5,44%. Dan ini adalah pertumbuhan yang sangat impresif tinggi karena tahun lalu kuartal kedua itu pertumbuhannya cukup tinggi yaitu 7,1. Jadi baseline-nya sudah tinggi tahun lalu kuartal kedua dan tahun ini tetap bisa tumbuh di atas 5%. Bahkan di atas perkiraan optimis kami yaitu 5,2 ternyata realisasinya 5,44. Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjelaskan dari sisi belanja negara, pihaknya akan tetap mendukung berbagai program prioritas nasional, yakni pembangunan sumber daya manusia atau SDM sebagai prioritas utama, pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara atau IKN, serta penyelenggaraan pemilu. Presiden Jokowi dalam memimpin sidang Kabinet Paripurna itu didampingi oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selasa 9 Agustus, Presiden didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Barat. Presiden Jokowi dalam kunjungan itu antara lain meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah. Presiden Jokowi minta keberadaan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak dapat memperkuat daya saing dari produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Presiden Jokowi, daerah ini mempunyai kekuatan besar seperti CPO, alumina, boksit, dan produk-produk yang lain. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan pelabuhan yang diresmikan ini merupakan kapasitas yang sangat besar dan merupakan pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan. Dan pelabuhan ini memiliki kapasitas 500.000 TEU dan juga 8 juta yang non-perikemas. Sangat besar sekali. Ini adalah pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan.
Tadi tanya Pak Dirut Pelindo, bis berapa Pak? Ini Pak gede banget seperti ini, 2,9 triliun. Jangan sampai investasi yang besar seperti itu tidak bisa memperkuat daya saing dan tidak bisa memperbaiki konektivitas antar pelabuhan, antar pulau dan antar negara. Yang kedua, saya juga ingin dari pelabuhan ini ke Pontianak jalannya diperlebar. Ini Pak Menteri PU hadir, diselesaikan sekalian sehingga perjalanan kontainer maupun yang non peti kemas semuanya bisa lancar, dan tujuan akhir kita memperkuat daya saing itu betul-betul bisa kita lakukan. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam laporannya di hadapan Presiden mengatakan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak merupakan salah satu proyek strategis nasional. Dilatar belakangi oleh Pelabuhan Pontianak yang makin terbatas dengan pendangkalan dan berada di tengah kota. Oleh karenanya, Kijing diharapkan untuk menggantikan Pelabuhan Pontianak dan memberikan ruang bagi kemungkinan industri-industri yang tumbuh di Kalimantan Barat yang memiliki potensi yang luar biasa, juga memberikan kesempatan tol laut untuk menyinggahi produk-produk dalam negeri ke Kalimantan Barat. Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan Barat, selain meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi juga menyerahkan bantuan modal kerja dan bantuan langsung tunai minyak goreng kepada program Keluarga Harapan di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang. Selasa 9 Agustus masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Barat, Presiden meresmikan Gedung A dan B RSUD Dr. Sudarso di Kota Pontianak. Presiden Jokowi dalam sambutannya antara lain mengatakan dirinya mengaku paling sedih jika mendengar ada warga negara Indonesia yang sakit kemudian berobat ke luar negeri seperti ke Malaysia, Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat. Menurut Presiden, bahkan dirinya mendengar untuk masyarakat Kalimantan Barat banyak sekali yang berobat ke Kucing Malaysia. Berapa capital outflow kita, uang yang keluar untuk membiayai yang sakit dan keluar negeri, lebih dari 110 triliun rupiah setiap tahunnya. Oleh sebab itu, pada saat Pak Gubernur menyampaikan pada saya, Pak, saya minta bantuan ke pemerintah pusat. Saya akan bangun gedungnya, kami minta bantuan dari Bapak nanti alkesnya. Saya jawab saat itu juga, bangun, alkesnya saya siapin. Habis 205 miliar, alkesnya juga kurang lebih 200-an miliar. Ini yang namanya gotong royong. Untuk menyelesaikan tadi uang yang harus keluar. Karena tidak siapnya rumah sakit kita. Tadi saya cek, ada 277 tempat tidur, cek ruang operasi, cek ICU, semuanya saya lihat sudah super modern. Jadi saya ingatkan, gak usahlah kita keluar. Di sini sudah siap dan cukup untuk menangani kasus-kasus yang ada. Kita banyak sekali belajar dari pandemi 2,5 tahun ini. Melihat bagaimana sistem kesehatan nasional kita, mana yang harus kita perbaiki, mana yang lamban, yang harus dipercepat, sarana apa yang harus diberi, semuanya menjadi kelihatan. Pada saat kita menderita, memang jadi kelihatan semuanya. Pada saat kita krisis kesehatan karena pandemi, kelihatan semuanya. Mana yang nggak benar kelihatan, mana yang lamban kelihatan, mana yang kurang kelihatan.
inilah yang kita perbaiki. Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Barat juga menyerahkan bantuan modal kerja dan bantuan langsung tunai minyak goreng kepada program Keluarga Harapan atau PKH di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang. Setelah menyelesaikan seluruh kegiatannya di Provinsi Kalimantan Barat, sore harinya, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi kembali menuju Jakarta. Kamis 11 Agustus, Presiden didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah. Ketika berada di Kabupaten Boyolali, Presiden minta kepada semua pihak agar lahan-lahan yang tidak produktif untuk diolah menjadi lahan produktif untuk ditanami tanaman yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau dan menanam kelapa genjah bersama warga masyarakat di Kabupaten Boyolali. Menurut Presiden Jokowi, dengan pemanfaatan lahan tersebut, seharusnya urusan masalah cabai dapat dilakukan oleh rumah tangga masing-masing. Kita ingin lahan-lahan yang tidak produktif itu diproduktifkan. Urusan cabai, ini harusnya rumah tangga di desa-desa itu bisa nanam itu. Di polybag atau di pekarangannya, sehingga tidak ada yang namanya kita ini kurangan cabai atau harga cabai naik drastis. Ini yang baru dikerjakan oleh Kementerian Pertanian. Dan lahan-lahan yang tidak produktif ditanami seperti sekarang kita lakukan, kelapa genjah, yang nanti hasilnya 2 tahun, 2,5 tahun, setahun bisa produksi satu pohon bisa 180 buah. Yang itu bisa dibuat gula semut, bisa dibuat minyak kelapa, yang juga bisa dijual buahnya untuk minuman segar. Saya kira ini yang akan terus kita lakukan, dan di Solo Raya, di Boyolali kita bagi 46.000, di Karanganyar kita bagi 44.000, dan di Sukoharjo 110.000 kelapa genjah. Ini baru dimulai di sini. Nanti di provinsi-provinsi yang memang kelapa itu bisa hidup baik akan kita tanami. Targetnya kurang lebih 1 juta kelapa genjah. Tapi tidak kelapa saja. Tadi ada jagung, juga dibagi juga bibit-bibit untuk cabai. Ya. Lebih lanjut, Presiden Jokowi kembali menjelaskan dunia saat ini sedang dilanda krisis pangan. Bahkan 300 juta lebih di beberapa negara saat ini orang dalam kondisi kekurangan pangan akut. Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan jika tidak ada solusi, maka jumlah orang yang kekurangan pangan di dunia akan terus bertambah. Presiden Jokowi saat meninjau dan menanam kelapa genjah tersebut didampingi oleh Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain itu, tampak mendampingi Presiden Jokowi, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kamis 11 Agustus, masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengungkapkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian ingin menanam kelapa genjah secara nasional. Presiden Jokowi menyampaikan itu ketika meninjau dan menanam kelapa genjah bersama masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Menurut Presiden, hasil tanaman kelapa tersebut baru akan terlihat pada 2 hingga 3 tahun mendatang. Namun demikian, yang terpenting menurut Presiden adalah bagaimana menyiapkan industrialisasinya. Hingga kalau kita nanam secara nasional 1 juta, ya kalikan aja hasilnya berapa. Tetapi yang paling penting setelah ini ditanam, disiapkan juga industrialisasinya. Karena apa? Kelapa ini bisa dipakai untuk gula semut, bisa untuk minyak kelapa. Nah, ini disiapkan di sini, di setiap desa yang ada kelapa genjahnya dalam jumlah yang banyak. Sehingga pertama ada tambahan income untuk masyarakat, yang kedua tanah-tanah yang tidak produktif, pekarangan dan lain-lain, kebun dan lain-lain bisa ditanami
kelapa ganja ini. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan di Kabupaten Sukoharjo, Kamis petang, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi serta rombongan kembali ke Jakarta. Selasa 9 Agustus 2022, saat kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Barat, menjawab pertanyaan wartawan usai meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah, Presiden Jokowi kembali menegaskan dirinya sejak awal telah meminta untuk mengusut tuntas dalam kasus meninggalnya Brigadir J. Selain minta agar diusut tuntas, Presiden Jokowi juga minta agar jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, serta ungkap kebenaran apa adanya. Iya, sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga. Ya. Anda masih bersama saya Musli dalam catatan Presiden RI. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64, 65, dan 66 PK tahun 2022 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Paramadharma. Catatan Presiden RI. Jumat 12 Agustus, Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta melakukan pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara. Setelah pertemuan itu, pada wartawan termasuk reporter El Sinta di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi mengungkapkan pertemuan itu membahas tentang krisis global yang terjadi di beberapa negara di dunia, terutama soal krisis pangan, energi, dan keuangan. Utamanya kita berbicara mengenai krisis global yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan. Dan kita berbagi, sharing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan domestik kita, baik yang berkaitan dengan pangan, yang berkaitan dengan energi, dan juga yang berkaitan dengan pangan. Dan yang kedua, memang sudah lama kita lembaga-lembaga tinggi negara memang karena COVID memang sudah lama tidak ketemu. Jadi ini pas 17-an, Agustusan kita bertemu untuk berbicara hal-hal yang tadi saya sampaikan. Saya rasa itu. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengatakan dirinya minta jajarannya untuk tetap waspada terhadap masalah subsidi BBM. Dalam pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sedangkan pimpinan lembaga yang hadir dalam pertemuan itu, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua BPK, Ketua MK, Ketua Komisi Yudisial, dan Ketua Mahkamah Agung. Jumat 12 Agustus di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menerima perwakilan pengurus Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka. Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka, Budi Wasiso, setelah bertemu dengan Presiden Jokowi mengungkapkan ketika diterima Presiden pihaknya menyampaikan persiapan dan rencana Jambore Nasional 11 tahun 2022 yang digelar di Bumi Perkemahan Cibubur 14 hingga 21 Agustus mendatang. Menurut Budi Wasiso, pihaknya juga menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri dan membuka kegiatan Jambore Nasional tersebut. Pak Presiden memang karena ada kesibukan ini, jadi beliau dalam pembukaan ini akan menyerahkan kepada Pak Wapres ya. Tapi beliau berjanji beliau akan melihat daripada kegiatan itu dan datang sendiri nanti ke lokasi Jamnas ini. Ya, saya kira itu kita berterima kasih Pak Presiden karena beliau ikut mendukung daripada kegiatan ini, dan beliau juga tadi menyampaikan bahwa ketersediaan beliau nanti dalam menengok adik-adik pramuka dalam
kegiatan Jamnas 11 2022. Pada pertemuan dengan perwakilan Kuarnas Pramuka itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Jumat 12 Agustus di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Budaya Paramadharma, dan Bintang Jasa kepada 127 tokoh. Penganugerahan tanda kehormatan RI itu berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 64, nomor 65, dan 66/TK tahun 2022. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Paramadharma kepada mereka yang nama, pangkat, jabatan, dan profesinya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus dalam rangka memperoleh tanda kehormatan Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Paramadharma sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64, 65, dan 66 TK tahun 2022. Nomor urut 1, almarhum Ayib Rosidi, sastrawan, dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputra Pratama. 2, Ida Bagus Purwa Laksana, SIP MM, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Irjen Kemhat, periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Utama. 3, almarhum Profesor Dr. Mundarjito, arkeolog, dianugerahi tanda kehormatan Bintang Budaya Paramadharma. 4, almarhumah Dr. Carolina Rezeki Siombing, SP THT KL, dokter spesialis pada RSUD Kota Depok. 5, almarhum Haji Sunjaya SKM MSI, Kepala Puskesmas pada UPTD Puskesmas Sukatani, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Mewakili 98 penerima lainnya, masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama. 6, almarhum Gugum Gumbira, seniman tradisi Sunda. 7, almarhumah Dewi Wikantini SSIT, bidan penyelia pada UPTD Puskesmas Bakti Jaya, Kota Depok. Mewakili 22 penerima lainnya, masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Nararia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebanyak 7 orang perwakilan penerima hadir langsung dalam upacara penganugerahan yang berlangsung di Istana Negara Jakarta. Hadir dalam acara yang menerapkan protokol kesehatan itu Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin, Menko Polhukam, Menteri Agama, serta Kapolri. Demikian catatan Presiden RI pekan ini. Saya Musli dan tim liputan Muhammad Rizkyanto melaporkan. Catatan Presiden RI.